Ya, bagaimana kemudian kesiapan pengelola pusat perbelanjaan dalam menghadapi new normal dan apa skema alternatif jika PSBB kembali diperpanjang yang berakibat pada mal yang belum bisa beroperasi secara normal? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Stefanus, apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman pengelola pusat perbelanjaan atau mal menyikapi ada plan atau rencana jika nanti PSBB dicabut dalam waktu dekat? Jadi rencananya begini, dalam rangka kalau itu sudah dicabut kan berarti nggak lama kemudian mal bisa dibuka. Nah memang kita tidak mengatakan bahwa jangan dibuka tanggal 5 Juni, tapi persiapan semuanya sudah tanggal 5 Juni itu sudah beres. Jadi andai waktu-waktu izin diberikan oleh Pak Gubernur bahwa mau bisa buka lagi, saya kira kita bisa segera buka. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah pada akhir PSBB ketiga Jakarta ini COVID-19-nya bisa turun? Dan kalau itu saya kira perlu kerjasama kita semua, ya pemerintah, masyarakat kita untuk menerapkan semua protokol kesehatan itu dengan baik dan komitmen sekali. Kalau tidak ya susah. Ya. Persiapannya seperti apa? Protokol kesehatan seperti apa yang nanti disiapkan? Kita tahu new normal ini bukan baru kali ini saja terjadi. Kita tahu 20 tahun yang lalu setelah 9/11 misalnya, pusat perbelanjaan, gedung-gedung ketika masuk itu sudah diperketat, ada pemeriksaan metal detektor bahkan sampai anjing pelacak. Bagaimana new normal kali ini terkait pandemi COVID-19? Kalau dulu kan di pintu masuk saja ya, ketatan. Tapi kali ini saya kira di seluruh kegiatan di mal itu dilakukan sangat ketat. Misalnya contohnya, orang masuk kita sudah periksa semuanya. Kemudian pada waktu di dalam pun kita atur bahwa kalau misalnya naik lift, naik eskalator, jumlahnya dibatasi dan kemudian juga dibeli jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga cara kita masuk ke toko pun kita batasi, hanya jumlahnya tergantung daripada luasan tokonya, sehingga di dalam toko itu tidak ada berjejal-jejal. Dan semua keharusan seperti masker dan lain-lain, sanitasi, itu harus dilakukan semua. Jadi kalau tidak ada ya kita akan bertindak dengan sangat-sangat tegas bahwa itu tidak boleh masuk atau gimana. Di dalam pun akan ditegur kalau misalnya melepas masker. Dan tempat disinfektan juga akan bertebaran di mana-mana dan kita harapkan semua juga ikut. Begitu juga dengan di kamar kecil, misalnya di toilet. Di toilet pun kita batasi lah, supaya tidak berjejal-jejal di situ. Baik, jadi akan dibatasi ya jumlah pengunjung tidak hanya ketika berada di dalam mal saja, bangunan mal, tetapi ketika masuk ke tenan-tenan atau penyewa begitu ya Pak ya. Protokol kesehatan itu mungkin bisa dilakukan dengan mudah oleh pengelola mal atau pusat perbelanjaan. Tetapi bagaimana jika ada penyewa atau tenan yang tidak mematuhi? Apakah sudah disiapkan juga sanksinya? Kami akan bahas lagi nanti usai jeda berikut ini. Pak Stefanus tetap bersama kami di Prime Time News. Ya baik, kami akan lanjutkan perbincangan bersama Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan terkait kesiapan para pengelola pusat perbelanjaan menghadapi skenario atau normal baru ini. Pak Stefanus, seperti pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana kemudian menjamin para pengelola mal, anggota APPBI dan juga termasuk tenan-tenan atau penyewa agar mematuhi aturan atau protokol kesehatan yang berlaku? Saya kira gini, kita akan menegur semua tenan yang tidak mematuhi. Jadi kalau dia tetap tidak mematuhi, ya tentu kita akan tutup aja tokonya daripada membahayakan. Jadi semua pengunjung pun kita akan tertibkan bahwa mereka harus mengikuti protokol new normal ini. Kalau tidak mengikuti ya maaf saja, nggak usah datang ke pusat belanja. Pak Stefanus, ada sejumlah pusat perbelanjaan yang masih tetap buka di sejumlah daerah
yang juga menerapkan PSBB, misalnya di Surabaya, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira nggak apa-apa selama dia bisa mengkontrol itu dan penerapan semua protokol kesehatannya juga dipenuhi. Saya kira itu lebih aman berbelanja di situ daripada kalau kita datang ke tempat lain, misalnya ke pasar-pasar atau tempat-tempat yang kaki lima yang tidak terkontrol sama sekali. Kita lihat kan pedagangnya aja tidak pakai masker, pengunjungnya juga berjubel situ. Nah, ini menurut saya lebih bahaya. Jadi tidak benar bahwa kalau dia mallnya buka terus tiba-tiba jadi menambah pandeminya. Kita lihat juga bahwa yang tidak tertib itu di mana. Nah, tempat itu yang kita harus tertibkan. Kalau pusat belanja itu bisa buka dengan ketertiban yang sangat tinggi sehingga rasa aman itu bisa sampai di sana, saya kenapa tidak? Ya. Oke, baik. Pak, ada satu lagi pertanyaan dari masyarakat mungkin, Pak. Ini terkait operasional bioskop yang berada di pusat perbelanjaan. Ketika nanti PSBB dicabut, apakah serta-merta akan kembali beroperasi juga atau tidak, Pak? Saya kira tergantung ya. Ada sistem nggak di sana ditemukan, usulannya kalau kita lihat usulannya dari pengusaha bioskop itu masuk akal dan itu aman, mungkin kita akan usulkan itu dibuka. Tapi kalau belum ada usulan yang baik, saya kira ya mungkin kita menunda pembukaan itu. Baik. Kita akan melihat juga di mana sih contoh-contoh misalnya di luar negeri bioskop itu bisa dibuka bagaimana. Kalau kita lihat kan new normal ini di Thailand cukup bagus. Mungkin kita coba adopsi dan kita perbaiki lagi, sempurnakan lagi. Saya kira perlu ada pembahasan yang lebih detail. Untuk ya, artinya juga sudah ada skenario-skenario yang disiapkan, Pak ya? Ya. Baik, Pak Stefanus satu lagi. Iya, Pak Stefanus satu lagi. Kita tahu PSBB ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Bolehkah diberikan ke kami data terkini hingga hari ini dampak yang ditimbulkan, nilai ekonominya seberapa besar? Paling tidak dari anggota APPBI. Jadi kalau kita lihat, kita ada kerugian pemasukan. Itu 1 bulan itu kira-kira 4,9 triliun. Jadi dalam 2 bulan ini ada 9,8 triliun itu uang yang harusnya masuk tidak masuk. Dan kemudian ada pengeluaran uang yang tetap kita keluarkan untuk operasional. Contohnya satpam, cleaning service, tenant relation itu kan tetap mesti keluar. Jadi saya kira kerugiannya besar sekali. 9,8 triliun seluruh Indonesia selama 2 bulan terakhir ini, Pak ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan. Ya, baik, mohon maaf waktu kita habis, Pak Stefanus. Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.